Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Afila dengan NIM 2003020013, Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Logika Matematika, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Izati, SPD MSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan membahas tentang contoh soal dan pembahasannya mengenai logika matematika. Subtopik yang dibahas tentang biimplikasi. Apa itu biimplikasi? Biimplikasi, pernyataan P dan Q dinotasikan dengan tanda seperti ini, atau tanda timbal balik. Nah, ini merupakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga kita bacanya P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika P dan Q bernilai sama. Untuk membuktikannya, kita lihat tabel kebenaran dari biimplikasi. Teman-teman bisa lihat bahwa pernyataan P dan Q kedua ini sama, benar dan benar. Karena pernyataan keduanya bernilai benar, maka P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Kemudian kita lihat P dan Q keduanya bernilai salah. Karena keduanya bernilai salah, maka P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Sedangkan yang lainnya P benar, Q salah, atau P salah, Q benar, maka nilai kebenaran dari P jika dan hanya jika Q salah. Kemudian kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Soal nomor 1, biimplikasi berikut yang bernilai benar adalah. Pembahasannya, untuk membahas soal tersebut, kita harus cek optionnya satu persatu. Dan masing-masing optionnya ini terdapat dua pernyataan. Pernyataan satunya sebagai kita simbolkan P, dan pernyataan duanya kita simbolkan Q. Dengan melihat tabel kebenaran biimplikasi, kita akan memperoleh nilai kebenarannya. Untuk optionnya A, teman-teman bisa lihat di sini. 8 ditambah 3 sama dengan 12. P-nya bernilai salah, dan Q-nya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Q-nya bernilai benar. Sehingga P jika dan hanya jika Q kita lihat di tabel kebenaran, salah benar. Karena kedua pernyataan tersebut berbeda, maka nilai kebenarannya salah. Kemudian option yang B, 8 lebih besar dari 13. Pernyataan P tersebut bernilai salah. 8 membagi habis 13. Pernyataan yang Q juga salah. Sehingga ketika kita lihat tabel kebenaran P jika dan hanya jika Q, karena kedua pernyataan tersebut sama, maka bernilai benar. Option yang C, 13 suatu bilangan prima. Pernyataan P benar. Pernyataan yang kedua, 13 habis terbagi oleh 3. Salah. Karena kedua pernyataan tersebut berbeda, sehingga P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Untuk option yang D, 15 terbagi habis oleh 6. Pernyataan P bernilai salah. 15 sama dengan 3 kali 5. Pernyataan Q bernilai benar. Sehingga karena kedua pernyataan tersebut berbeda, kita dapatkan P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Setelah kita udah cek optionnya satu persatu, maka nilai kebenaran yang tepat dan bernilai benar adalah B. 8 lebih besar dari 13 jika dan hanya jika 8 membagi habis 13. Soal nomor 2, negasi dari biimplikasi negasi P jika dan hanya jika Q adalah.
pembahasannya. Nah, untuk menjawab soal ini kita perhatikan, karena biimplikasi atau bikondisional negasi P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan negasi P jika maka Q dan Q jika maka negasi P. Sehingga kita dapat buat negasi dari negasi P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan negasi dari negasi P jika maka Q dan Q jika maka negasi P. Nah, kita bisa nih negasikan pernyataan yang ada di kurung besar ini. Dan ini merupakan negasi dari konjungtif. Nah, negasi dari konjungtif akan berubah seperti ini. Negasi dari negasi P jika maka Q dan tanda dan ini akan berubah menjadi atau, yaitu disjungtif. Pernyataan keduanya menjadi negasi dari Q jika maka negasi P. Nah, pernyataan pertama kita negasikan secara terpisah. Pernyataan pertama, kemudian ini pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan yang pertama, ketika kita negasikan, yaitu negasi dari negasi P jika maka Q akan menjadi dan akan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Atau pernyataan yang kedua ketika kita negasikan negasi dari Q jika maka negasi P akan menjadi Q dan P. Nah, kita lihat untuk negasikan pernyataan jika maka, teman-teman dapat lihat ketika kita negasikan suatu pernyataan implikasi, negasi P-nya ini akan tetap tandanya berubah menjadi dan. Kemudian Q-nya ini akan berubah menjadi negasi Q. Kemudian di sini Q-nya tetap dan tanda jika makanya berubah menjadi dan. Setelah itu di sini ada negasi P. Negasi dari negasi P yang keduanya ini akan berubah menjadi P. Nah, dapat disimpulkan negasi dari negasi P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q atau Q dan P. Jawaban yang tepat ada pada option C. Soal nomor 3, jika nilai-nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan P, Q, dan R berturut-turut adalah benar, salah, benar, salah, dan salah, maka pernyataan majemuk berikut ini yang bernilai benar adalah. Nah, dari option tersebut kita jabarkan satu persatu agar lebih mudah mendapatkan nilai mana yang benar. PQR benar, salah, salah. Negasi dari Q, kebalikan dari salah, benar. Lawan dari salah, benar. Kemudian di sini ada negasi Q dan R. Negasi Q dan R. Negasi Q benar, R-nya salah. Berarti nilai tersebut salah. Kemudian, karena kita udah dapat nilai negasi Q dan R, kita cari biimplikasinya. P jika dan hanya jika negasi Q dan R. P-nya benar, negasi Q dan R-nya salah, berarti bernilai salah. Kemudian option yang B, P atau Q jika dan hanya jika R. P, Q, R benar, salah, salah. P atau Q-nya bernilai benar. Ini merupakan disjungtif. Nah, kemudian setelah kita dapat P atau Q-nya, kita cari biimplikasinya. P atau Q jika dan hanya jika R. P atau Q-nya B, R-nya salah, sehingga bernilai salah. P atau Q biimplikasi R. P atau Q jika dan hanya jika R.
Kemudian option yang C, teman-teman bisa lihat, ini negasi P jika dan hanya jika negasi dari Q atau R. Seperti tabel-tabel sebelumnya, PQR kita buat lagi, kemudian di sini ada negasi P, jadi kita buat kolom lagi, maksudnya di sini negasi P lawan dari B itu salah. Nah, kemudian di sini ada negasi Q atau R. Q atau R, Q di sini salah, R-nya salah, bernilai salah. Kemudian kita negasikan, berarti negasi dari Q atau R bernilai benar. Kemudian setelah itu, kita cari implikasinya. Negasi P jika dan hanya jika negasi dari Q atau R. Di sini negasi P-nya S, negasi dari Q atau R-nya benar, berarti karena kedua pernyataan tersebut berbeda, berarti B implikasinya bernilai salah. Kemudian yang D, negasi P dan Q, jika dan hanya jika R. P, Q, R benar, salah. Kemudian di sini ada negasi P-nya, negasi P. Nah, P di sini benar, berarti negasinya salah. Kemudian negasi P dan Q, negasi P-nya salah dan Q-nya salah, sehingga nilai kebenaran konjuktifnya bernilai salah. Kemudian B implikasinya, di sini negasi P dan Q-nya, negasi P dan Q, kemudian udah kita cari nih salah, kemudian R-nya di sini salah, sehingga negasi P dan Q jika dan hanya jika R salah karena kedua pernyataan tersebut bernilai sama, maka implikasinya benar. Nah, kemudian kan kita udah cari option A, B, C, dan D. Dimana A, B, C itu implikasinya bernilai salah, sedangkan yang D ini bernilai benar. Nah, jadi dapat dilihat dari tabel yang udah kita cari, maka pernyataan majemuk yang bernilai benar adalah D, di mana negasi P dan Q jika dan hanya jika R. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.